Shalom Pak Amos, Bu Gina, Tante Ica, Om Bambang, dan semuanya. Saya sebenarnya bukan saya yang harus bersaksi di sini, tetapi harusnya kakak saya. Tapi berhubung dia uh, takut nantinya ada bermasalah dengan suaminya, jadi saya mewakili saja. Gini, saya ini dulu. Saya mulai mengikuti gereja di GBI Ebenezer sudah tahun 94. Saya mulai mengikuti ibadah di Ebenezer itu dari KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani, tahun 1994. Saya ikut ibadah, terus setiap hari Rabu itu saya ikut ibadah KKR, dan akhirnya terus saya ikut juga ibadah setiap hari Minggu jam 10 pagi sampai saya dibaptis, dan semua keluarga saya ikut. Dan akhirnya terus kakak saya juga sempat didoakan di Ebenezer juga. Akhirnya dia bisa hamil anak yang keempat sebenarnya, karena yang tiganya itu sempat gugur karena KDRT. Jadi keponakan saya ini namanya Saina, sekarang ada di MP, beribadah di MP. Dari situ, dari sejak dia mulai lahir sampai hari ini, emang kami sempat vakum beberapa tahun di Ebenezer, terus sampai akhir ini saya bawa terus dia dalam doa untuk terus beribadah bersama-sama. Dan saya menyaksikan ini Saina anak yang keempat, yang hampir di usia kandungan yang keempat bulan pun hampir gugur gara-gara juga KDRT dari suami kakak saya ini. Akhirnya dia lahir dengan sesar, dan puji Tuhannya sekarang dia sudah kuliah semester 5. Kemarin saya sempat meminta doa melalui Pray for Miracle untuk biaya kuliahnya yang di semester 5 yang hampir tersendat dikarenakan tidak adanya biaya untuk meneruskan kuliah. Sebenarnya Saina ini juga kan hampir tidak boleh sekolah, itu dari sejak dia lulus SD, dia tidak boleh melanjutkan sekolah oleh papinya. Tapi maminya berjuang terus dengan biaya-biaya yang disisihkan dari setiap keuangan rumah tangganya. Akhirnya Saina bisa masuk SMK, itu juga saya yang bantu untuk mencarikan sekolah yang kira-kira pas dengan ukuran kondisi keuangan ekonomi keluarga. Dan Saina sempat vakum juga 2 tahun tidak bisa kuliah karena biaya juga. Akhirnya kembali lagi, puji Tuhan, akhirnya Saina bisa kuliah di Universitas Indraprasti, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Terus sempat sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Agus Irawan yang telah menelpon ke kakak saya untuk tanya apa yang mau didoakan sebelum saya minta tolong didoakan di Pray of Miracle ini. Terus didoakan, dan saya minta sama Mary tolong didoakan, karena Mary tanya ada kak dari Gembala EHF yang anggotanya mau didoakan. Terus saya minta izin sama kakak saya, mau kan didoakan, boleh katanya gitu. Dan puji Tuhannya, hari-hari terakhir sebelum deadline atau waktu untuk pembayaran uang dari biaya kuliah semester 5-nya Saina, itu pihak dari bapaknya Saina tiba-tiba telepon kakak saya, apa yang dibutuhkan untuk Saina kuliah. Akhirnya kakak saya sebut sejumlah uang, bahwa dia membutuhkan uang sekian. Oke tante, dia kebetulan panggil kakak saya tuh, oke, kita tunggu ya, mau ditransfer apakah mau diambil cash. Saya tunggu. Akhirnya karena kita tidak punya rekening BCA, dia bilang oke, kita ketemu aja di Depok, ambil aja uangnya, berapa yang minta kita siapin. Dan puji Tuhannya tidak ada yang namanya, biasanya biaya itu papinya akan marah. Terkadang uang cuma mungkin hanya Rp1.000 itu juga Saina itu harus dipukul dulu. Itu pun belum tentu kadang-kadang dikasih. Jadi dia harus terima dari sejak kecil.
tidak pernah diberikan apapun oleh papinya. Sampai hari ini papinya tuh tidak pernah memberikan apa-apa. Tapi puji Tuhannya, dari dia, kebetulan setiap kali kami dulu KKR ada sekolah Prabu Ceria di gereja, kami bawa Saina dari sejak kecil ikut Prabu Ceria, yang selalu membawa Prabu Ceria ataupun dulu bukan EHK namanya, tapi sekolah minggu itu Pak Budi. Dan sekarang puji Tuhan juga terima kasih untuk Kak Randy yang telah membimbing Saina, karena sebagai kakak rohani dari Saina selalu mendoakan untuk Saina biar selalu sukses, bisa selesai kuliahnya nanti sampai Saina ini lulus dari selesai S1-nya. Jadi saya mengucapkan terima kasih dari ucapan dari kakak saya secara pribadi. Terima kasih untuk doa-doa dari Bapak Ibu, dari Bapak Gembala, Ibu Gina juga sebagai Ibu Gembala, terus dari Om Bambang, Tante Ice yang selalu support juga kami setiap minggu, selalu memberikan kami firman Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Hanya mungkin yang sekarang kami pergumulkan adalah untuk suaminya. Suaminya memang sih setiap minggu terpaksa harus diseret ke gereja. Kalau enggak, kasihan imannya tidak akan bertumbuh. Jadi kakak saya itu punya jiwa yang harus dia bawa setiap minggu ini adalah suaminya. Itu aja kesaksian dari saya. Puji Tuhan, terima kasih. Tiada yang mustahil bagi Allah. Dan doa orang benar sangat besar kuasanya. 1 dan 2 orang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa segalanya akan terkabulkan. Puji Tuhan, terima kasih. Amin. Terima kasih untuk kesaksiannya Tante Mira, juga keluarga semua. Tetap semangat ya. Kita percaya Tuhan punya rencana yang terindah buat Saina dan juga keluarga sekalian. Oke saudara, sebelum kita mendengarkan renungan singkat, mari kita tundukkan kepala satu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan kali ini. Kami telah berkumpul bersama-sama di Prayer for Miracle. Kami telah memuji menyembah Tuhan, dan kami telah mendengar kesaksian betapa pemeliharaan Tuhan yang ajaib untuk Saina beserta dengan keluarga. Dan sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan, sehingga lewat renungan yang sederhana ini boleh menjadi kekuatan, bahkan menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan siap mendengarkan firman. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom saudara sekalian. Puji Tuhan, Bapak Gembala, Ibu Gembala, seluruh pendeta dan juga aktivis yang ada di GBI Ebenezer, terima kasih buat kesempatannya. Saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya sudah menyediakan PowerPoint, saya akan bagikan untuk saudara sekalian. Apakah sudah tampil di layar saudara? Udah ya? Oke. Nah, berhubung bulan ini kita membahas tentang tema besar gereja kita itu membahas tentang overcoming stress, bagaimana kita bisa mengalahkan rasa stres yang seringkali menyerang ya. Maka di kesempatan kali ini saya membawakan sebuah tema yang saya beri judul Safe Place for Stressed People, ya, ruang aman bagi orang-orang yang stres. Dan tentunya kalau saudara sudah mengikuti beberapa minggu terakhir ya khotbah dari Bapak Gembala, bagaimana kita sebagai seorang anak Tuhan ketika stres itu datang, lalu bagaimana kita bisa mengovercome rasa stres itu, atau bagaimana kita mengelola rasa stres itu dengan benar. Dan pada kesempatan kali ini saya lebih banyak akan bicara tentang bagaimana kita sebagai anak Tuhan, ya tentunya kita asumsikan sebagai orang-orang yang telah menang ya atas rasa stres. Karena seringkali kalau kita lagi stres,
boro-boro mikirin orang lain ya, kita harus keluar dulu dari pergumulan diri kita sendiri. Nah, kita berharap setiap dari kita lewat perenungan firman yang sudah dibagikan selama beberapa minggu ini, kita diberikan kekuatan untuk bisa mengalahkan rasa stres itu. Nah, dengan demikian kemudian kita bisa juga lebih jauh daripada itu, yaitu menjadi ruang yang aman bagi orang-orang di sekitar kita yang mengalami stres, mengalami tekanan yang sedemikian rupa. Nah, saudara, kita sudah mendengar tentunya dari khotbah Pak Agem bahwa setiap dari kita itu punya kecenderungan pasti mengalami stres ya. Karena kita masih hidup di dunia, yang namanya tekanan itu pasti ada. Dan setiap dari kita masih hidup, artinya kita pasti punya masalah, stres itu bisa datang. Namun yang penting di sini kan adalah bagaimana kita bisa mengelola hati dan pikiran kita ya, sehingga kita tidak berlarut-larut di dalam perasaan stres tersebut, apalagi kalau masalah yang sedang kita hadapi itu, perubahan hidup yang kita alami itu tidak kunjung berubah, tidak kunjung kembali pulih. Jadi kita mengalami tekanan di dalam jangka waktu yang cukup lama, dan kita sendiri belum punya belum punya kemampuan untuk bisa memanage rasa stres itu. Nah, ini yang jadi persoalan, apalagi kalau hal ini menimpa anak-anak, saudara. Ya, kemarin saya puji Tuhan dipercaya untuk bergabung di kepengurusan pusat Departemen Pemuda Anak untuk periode kali ini di Biro Dewasa Muda, ya tepat seperti apa yang Pak Gem percayakan juga kepada saya di gereja lokal di Master Plan yang Couples and Profesional. Dan kemarin saya sempat dapat kesempatan untuk bincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan di Biro Family, ya, dan di situ ternyata memang stres atau tekanan yang dialami itu juga tidak bisa dipungkiri, anak-anak pun mengalami, ya, dan khususnya usia 0 sampai 12 tahun, ya, tentunya SD ke atas itu juga ternyata tidak lepas dari rasa stres, saudara. Apalagi ya mereka belum punya kemampuan ya untuk mengelola hal-hal yang demikian. Maka dari itu kita sebagai parents, sebagai orang tua, bagaimana kita menghadapi generasi Z atau bahkan generasi Alpha. Wah, kita harus jadi ruang aman buat mereka, saudara, karena anak-anak kita itu tidak terlepas dari yang namanya stres. Nah, kita perlu memperhatikan, saudara, ya, bagaimana gejala-gejala orang yang sedang mengalami stres. Tentunya ini bisa kita evaluasi kepada diri kita masing-masing, tapi juga kita bisa melihat keadaan orang-orang di sekitar kita, khususnya anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, ya, atau juga keponakan mungkin, atau siapapun lah, orang-orang di sekitar kita yang mungkin mengalami gejala stres ini, ya. Dan saya dapat sumber ini dari halodoc.com, ya, karena saya juga sering pesan obat di Halodoc. Jadi saya baca-baca dan ternyata memang ada beberapa gejala yang perlu kita perhatikan, saudara, ya, mengenai stres ini sendiri. Yang pertama tentunya ada 4 perubahan, saudara, yang bisa kita perhatikan. Yang pertama tuh perubahan emosi, ya. Kalau kita temukan orang-orang di sekitar kita itu jadi punya mood swing, ya, mood swing itu artinya perubahan mood yang begitu cepatnya, ya, sebentar-sebentar bisa marah, sebentar-sebentar bisa sedih, nangis gitu, ya. Itu kayak pasti ada gejala yang perlu kita perhatikan. Jangan-jangan orang ini mengalami stres gitu, ya, ada mood swing. Lalu yang menarik adalah mereka selalu merasa kesepian. Mereka merasa diri kesepian. Nah, tapi di saat yang sama, udah tahu kesepian, mereka menutup diri terhadap orang lain. Nah, ini yang kita perlu perhatikan nih di dalam komunitas, entah itu di Master Plan yang N-Pro atau di Youth atau bahkan di EHF, saudara. Ketika mungkin ada anggota EHF kita yang sudah beberapa waktu tidak bergabung, ya, dan mulai menghindar, menutup diri, hati-hati, biasanya mungkin orang ini sedang mengalami stres atau tekanan yang berat di dalam kehidupannya. Kita perlu untuk follow up mereka, kita perlu tanya apa kabar mereka dan seterusnya, saudara.
Ya, itu yang pertama, perubahan emosi. Lalu ada perubahan fisik, ya. Perubahan fisik ini bicara tentang apa yang dialami oleh tubuh jasmani kita, ya. Dimulai tentunya dengan sulit untuk tidur, ya, insomnia. Terus jantung kok rasanya lebih berdebar gitu ya, padahal nggak lagi jatuh cinta tapi kok deg-degan gitu. Nah, ini bisa jadi stres, saudara ya. Lalu ada rasa nyeri di otot gitu. Dan bisa juga menyebabkan gangguan pencernaan. Wah, stres ternyata berpengaruh ya terhadap fisik seseorang. Lalu berikutnya ada perubahan secara kognitif, saudara ya. Mulai dari di dalam pekerjaannya atau mungkin yang sekolah di dalam studinya, mereka jadi sulit untuk fokus untuk belajar, fokus untuk bekerja. Lalu ketika diperhadapkan dengan tantangan, maka kecenderungannya mereka akan berpikir secara negatif dan pesimis, ya. Dan akhirnya keputusan-keputusan yang diambil pun menjadi salah ketika pikiran yang ada itu adalah pikiran yang negatif dan pesimis. Nah, berikutnya juga akhirnya perubahan-perubahan itu berujung kepada perubahan perilaku, ya. Orang yang sedang mengalami stres ini cenderung temperamental, ya. Dia jadi gampang emosi, gampang marah-marah, ya. Lalu bahkan perilakunya sampai kepada mengkonsumsi minum-minuman beralkohol, ya, merokok, atau bahkan lebih jauh lagi kepada obat-obatan terlarang, saudara. Karena mungkin pergaulan yang salah membuat dia berpikir stres itu bisa dikalahkan dengan obat-obatan terlarang, ya. Padahal mungkin hanya sementara waktu, habis itu ya masalahnya tetap ada kan, dan stres itu tetap ada. Dan yang berikutnya ada kecenderungan untuk melukai diri, saudara ya. Ada bahasa Inggrisnya itu suicidal thoughts gitu ya. Ada pikiran-pikiran untuk melukai diri, untuk bunuh diri. Dan inilah realita yang terjadi, saudara, di dalam kehidupan generasi saat ini. Ya, kita tidak bisa pungkiri, bahkan orang Kristen, anak-anak muda Kristen pun juga mengalami hal-hal yang demikian. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan yang saya percaya di dalam prosesnya kita harusnya pulih, ya saudara ya. Kita harusnya bisa untuk memanage rasa stres yang kita alami, dan akhirnya kita mulai hadir bagi orang lain sebagai ruang aman, ya, bagi mereka yang sedang mengalami stres, mungkin depresi yang sedemikian rupanya, ya. Dan kita perlu untuk mempelajari bagaimana kita hadir sebagai ruang aman bagi mereka yang stres, ya. Ada beberapa poin, minimal 2 poin, saudara, yang saya mau bagikan malam hari ini. Yang pertama adalah kita perlu untuk menjadi sahabat yang mendengarkan dan merangkul, ya, bukan otoritas yang menghakimi, ya. Kita perlu hadir sebagai sahabat yang merangkul, bukan otoritas yang menghakimi atau memukul, ya saudara. Nah, tentunya yang namanya kehidupan dengan apa ya, keberadaan otoritas, ada hierarki, ya. Let's say misalkan orang tua dengan anak, gembala dengan jemaat, kakak mentor, kakak rohani dengan adik rohani, dan berbagai macam hubungan yang bentuknya hierarkis itu tidak bisa dihindarkan, saudara. Namun untuk kita bisa menjadi ruang aman bagi orang-orang yang sedang mengalami stres bahkan depresi, maka kita tidak boleh hanya sekedar memposisikan diri sebagai otoritas yang ada di puncak, tapi justru kita harus juga hadir sebagai sahabat yang setara dan tidak menghakimi mereka. Sama seperti Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah pencipta semesta alam ini, yang layak menerima hormat dan kuasa, namun dia sedemikian rupa merendahkan diri sampai menjadi setara dengan manusia, saudara. Dan itu yang harus kita renungkan bersama. Adakah keberadaan kita di rumah, saya sebagai papa terhadap Dom dan M, sebagai suami terhadap istri saya Dita, sebagai pembina di Youth Master Plan terhadap anak-anak yang ada di sana, apakah saya cuma hadir sebagai pribadi yang berposisikan sebagai otoritas, atau saya juga hadir sebagai sahabat terhadap mereka, sahabat yang setara dan tidak menghakimi mereka? Saya teringat akan sebuah percakapan antara seorang
Sayangnya ini bukan pendeta ya, dia seorang tokoh Muslim bernama Quraisy Shihab. Abi Quraisy Shihab ini sedang bercakap-cakap dengan Najwa anaknya, dan Najwa bertanya sama ayahnya, ada anak bertanya pada bapak gitu ya, bertanya pada Abi gitu ya, Abi, gimana sih caranya supaya anak kita itu bisa cerita sama kita kalau mereka lagi ada dalam masalah? Dan yang menarik adalah Abi Quraisy Shihab bilang, kita di rumah jangan cuma hadir sebagai orang tua yang punya otoritas atas mereka, tapi hadirlah sebagai sahabat bagi mereka. Sahabat yang setara dengan mereka, sahabat yang tidak menghakimi mereka dan mau mendengarkan mereka. Wah, saya kaget saudara, saya bilang, oh keren juga nih si Abi ya, punya nilai-nilai kekristenan yang luar biasa ya dalam hidupnya. Dan disitulah saya mulai merenung saudara, bahwa kadang saya sebagai youth pastor, sebagai pembina anak muda, kok ada anak-anak muda yang takut ya, apalagi di awal-awal pelayanan saya mulai berpikir, kenapa ya pada nggak ada yang mau cerita sama saya. Ya memang pada akhirnya saya menyadari posisi saya sebagai seorang pembina itu udah bentuknya hierarkis saudara, dan orang akan keburu ngeri ngelihat, ini nih kakak kita nih, oh ini nih pemimpin kita kan sempurna, dia kita harus ideal di mata dia. Akhirnya orang takut gitu loh. Kalau kita tidak membawakan diri kita sebagai sahabat juga bagi mereka, maka sulit bagi kita untuk jadi ruang aman. Yang ada mereka makin menutup diri dan makin takut sama kita saudara. So kita juga harus hadir sebagai sahabat yang setara dan tidak menghakimi. Ya, berikutnya kita perlu juga sediakan waktu, saudara. Ya, at the end, investasi waktu itu penting, ya, untuk menjadi support system bagi mereka yang akhirnya mau terbuka sama kita. Ya, beberapa kali ada anak muda yang telepon saya tengah malam, capek-capek habis pelayanan, telepon, dia bilang, Kak, aku pengen bunuh diri. Waduh, kalau udah gitu, itu kan urgent ya saudara, mau secapek apapun nggak bisa bilang besok aja ya, nggak bisa. Saat itu juga ya udah, sini telepon, yuk kita ngobrol. Saya temenin dia ngobrol berjam-jam. Dan saya juga temukan saudara, ada salah satu teman kita, sahabat kita yang juga mengalami depresi berat saudara. Ya, dan bahkan sudah sampai kepada perjumpaan dengan psikiater, diberikan resep dokter saudara, resep untuk menangani depresinya. Dan kapanpun dia mau telepon saya harus sediakan waktu, apalagi kalau ada dalam kondisi yang sedang tidak stabil, saya harus dampingi dia. Dan di situ kita perlu investasi waktu. Dan saya nggak bisa sendirian, saya kasih tahu hal ini ke Dita, saya kasih tahu ke Kisha, ke teman-teman lain yang memang dianggap ruang aman bagi dia untuk cerita. Andai kata saya nggak ada, emang lagi nggak bisa, ada yang bisa backup gitu. Ya, dan ini harus diniatin sih saudara, kalau nggak bisa ya. Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. So, aku berharap kita bukan cuma jadi sahabat, tapi at the end, ketika ada yang susah kita hadir, memberi waktu, memberi perhatian kita, di situ kita menjadi saudara bagi mereka. Ya, dan berikutnya, ketika kita sudah hadir, apa yang kita lakukan saudara? Kita perlu untuk perbanyak mendengarkan daripada berbicara dan menggurui. Saya ingat khotbah Pagem juga salah satu poin yang penting ketika bicara tentang konseling ya. Ketika ada orang yang punya beban berat, punya masalah berat sampai stres, 50% masalahnya itu sudah terangkat dari hidupnya ketika kita memberi diri untuk mendengarkan saudara. Ya, so penting untuk kita perbanyak mendengarkan daripada orang baru ngomong satu kalimat, dua kalimat, kita langsung stop. Nah, saya tahu nih cerita kamu bakal kemana arahnya. Solusinya adalah A, B, C, D, E. Waduh, belum selesai cerita, udah dipotong saudara, dan udah dikasih solusi lagi ya. Padahal masalahnya apa aja kita belum tahu betul saudara. Ya, makanya Amsal 18 ayat 13 katakan, jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaan. Ya, jadi belajar saudara ya. Tuhan kasih kita 2 telinga dan 1 mulut, artinya apa?
banyak-banyakin mendengar, ya ngomongnya setelah mendengar ya saudara ya. Nah berikutnya, jangan menghakimi saudara. Ya, apalagi penghakimannya itu datang dengan ayat Alkitab. Ya, yang ironis adalah seringkali ayat Alkitab itu dibutuhkan tentunya oleh mereka yang sedang stres, tapi ayat yang menghibur loh. Ayat yang memberikan kekuatan, yang memberikan harapan, bukan ayat yang menghakimi. Ya, udah stres ditabokin tanda kutip ya, pakai ayat Alkitab lagi. Wah, itu makin stres lagi saudara, dan bahkan akhirnya dia bisa bilang, trauma gue cerita sama orang Kristen. Baru mau cerita udah dihakimi pakai ayat kitab suci lagi. Ini yang repot saudara. Makanya Ayub ya, di dalam pergumulan yang sedemikian hebat, Ayub 16 ayat 1 dan 2, waktu itu dia berjumpa dengan Elifas, salah satu sahabatnya, dan Elifas ini dengan lancarnya itu menghakimi Ayub. Dia bilang, nggak mungkin Ayub lu ngalamin ini semua, kalau lu nggak ada salah, lu pasti berdosa di hadapan Tuhan. Wah, dia menyerang Ayub dengan teologinya ya seringkali kita punya pandangan teologis yang bagus-bagus, tapi kita lupa bahwa pendekatannya itu nggak harus dimulai dengan teologis saudara. Kita bisa mulai dengan sikap yang humanis, yang lebih memanusiakan orang yang lagi stres itu, lebih etis, atau bahkan lebih psikologis. Kita bisa tanya, apa yang kamu sedang rasakan, bagaimana kamu mengalami kekecewaan atau kehilangan tersebut, bagaimana kamu coba untuk menghandle dan sebagainya, ketimbang kita langsung menghakimi dia dengan ayat Alkitab. Ya, makanya Ayub 16 ayat 1 sampai 2 ini menarik saudara ya. Ayub ngomel balik. Ayub menyanggah Elifas, dia bilang, tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Maaf nih kata Ayub ya, penghibur sialan kamu semua. Dengernya sedih banget ya saudara. Jangan sampai kita jadi anak Tuhan tapi akhir maksud hati menghibur, tapi jatuhnya malah menghakimi dan malah membuat orang yang lagi stres makin ngedown dan makin menjauh dari kita ya, menutup diri terhadap kekristenan apalagi kepada Tuhan. Ya, itu yang pertama saudara. Dan ini satu quotes yang buat saya bagus banget dari seorang yang bernama John Maxwell. Dia pernah berkata, people don't care how much you know until they know how much you care. Orang tuh nggak peduli seberapa banyak yang kita tahu sampai mereka tahu seberapa banyak kita peduli. Ya, orang tuh nggak impress dan akhirnya tetap membuka diri kalau kita hatam Kejadian sampai Wahyu gitu ya. Kita tahu banyak lulusan teologi, pendeta atau apa, orang nggak peduli sampai mereka peduli seberapa banyak, sampai mereka tahu seberapa banyak kita peduli. Dan untuk mereka tahu seberapa banyak kita peduli ya butuh waktu saudara, butuh perhatian, butuh kehadiran sebagai support system, butuh telinga yang mau mendengarkan lebih daripada pengetahuan yang kita miliki. Amin saudara ya. Itu yang pertama, jadilah sahabat yang mendengarkan, yang merangkul, bukan otoritas yang menghakimi. Dan yang kedua saudara, yang terakhir, tentunya pada akhirnya bukan hikmat manusia yang bisa menyembuhkan dan memulihkan mereka. Pada akhirnya mereka harus dibimbing dan diarahkan kepada Yesus. Nah, tentunya saran-saran untuk kita ajak dia berdoa, ajak dia baca firman, ajak dia untuk melakukan kegiatan-kegiatan rohani, itu harus dilakukan. Tapi ingat, bangun dulu jembatan hubungan tadi, saudara. Bangun dulu persahabatannya, temukan dulu momentum yang tepat, ya. Berikan advice yang rohani dan membangun itu di waktu yang tepat. Jangan terburu-buru langsung masuk hajar pakai ayat tanda kutip ya. Tapi kita datang dulu sebagai sahabat, dengerin dulu keluh kesahnya. Kalau hatinya udah tenang, jiwanya udah tenang, baru kita ngomong sesuatu yang rohani. Bahkan firman Tuhan katakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, orang nggak tenang jangan berdoa. Jadilah tenang dulu supaya kamu dapat berdoa. Ya, jadi ayo hadir dulu, baru nanti kita bimbing mereka kepada Yesus. Nah, berikutnya kita jangan terjebak dengan yang namanya Messiah Syndrome, saudara. Menjadi sindrom yang menjadikan diri kita, memposisikan diri kita ini sebagai juru selamat, sebagai Mesiasnya orang lain. Oh, saya ini yang bisa menolong dia, mengangkat dia untuk keluar dari kubangan stresnya, kubangan depresinya. Harus saya. Gak gitu, saudara. Kita percaya bahwa
kita itu harus bekerja di dalam tim, ya. Jangan main merasa yang paling tahu. Saya selalu bersyukur kalau misalkan ada seorang yang lagi stres, itu nggak saya yang nanganin seorang diri. Saya harus ajak beberapa orang yang bisa untuk hadir sebagai ruang aman bagi dia, sehingga waktu saya nggak bisa, ada orang lain yang hadir dan dia bisa terus dibimbing sampai akhirnya pemulihan itu datangnya dari Tuhan sendiri, datang dari Roh Kudus. Paulus pernah berkata, aku menanam, Apolos menyiram, Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. So kita jangan membebani diri kita sebagai seorang Mesias, juru selamat bagi orang lain. Ya biasanya endingnya kita yang stres, orang lain makin stres, kitanya juga stres, saudara. Jadi ayo jangan terjebak dengan yang namanya Mesias Syndrome. Dan berikutnya tentunya di waktu yang tepat, ayo berikan mereka ruang untuk mereka berjumpa dan mengalami Yesus secara pribadi. Ya, tentunya kita percaya hanya Yesus pribadi yang sanggup, bukan dokter, bukan obat-obatan, tapi Yesus Kristus yang sanggup memulihkan seseorang itu secara holistik, secara tubuh, jiwa, dan rohnya, saudara. Maka dari itu, ayo kita kembalikan semuanya kepada Yesus. Ya, Yesus berkata di Matius 11 ayat 28 sampai 29, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin, saudara. Ya, saya percaya malam hari ini prayer for miracle, semua yang datang dengan masalah, beban berat, dengan pergumulan, dengan tekanan yang demikian hebat. Satu, kita punya support system, kita punya EHF, kita punya tim pastoral, kita punya orang-orang saudara seiman yang bisa untuk support di dalam doa, ruang aman bagi kita untuk cerita tanpa dihakimi oleh mereka. Dan kemudian setelah kita tenang, saya percaya datang kepada Yesus itu adalah solusi terbaik, saudara. Karena Yesuslah sumber ketenangan, Yesuslah sumber kelegaan yang sejati. So, jadilah ruang aman bagi mereka yang sedang mengalami stres, ya. Sekali lagi, ini bukan sesuatu yang instan. Mungkin satu hari mereka kelihatannya sudah stabil dan pulih, tapi esok hari mereka bisa kembali jatuh, mereka bisa kembali mengalami tekanan yang sedemikian rupa. Tetaplah jadi ruang aman bagi mereka, saudara. Tetaplah jadi sahabat buat mereka, sampai akhirnya mereka berjumpa dengan Yesus secara pribadi dan hidup mereka dipulihkan secara sempurna. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.